bagaimana seorang wali murid ataupun orang tua siswa gitu untuk biar keluarganya bisa masuk ke dalam DTKS. Secara singkat ini dasar hukumnya, tidak perlu dijelaskan banget ya. Yang penting kita ke hal-hal yang lebih praktis saja. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial itu atau DTKS itu punya nama lain ya. Itu dulunya itu namanya DTFMOTM untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi setelah beberapa perubahan nama yang dulunya BDT ke DTFMOTM, sekarang dia mencakup ke DTKS. DTKS itu bedanya dengan yang dulu itu, dia sekarang cakupannya lebih besar. Dia mencakup PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial maupun mereka-mereka yang menerima bantuan sosial. Jadi tidak hanya sebatas yang punya status kesejahteraan gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini tentang Pusdatin Jamsos yang merupakan UPT teknis di bawah Dinas Sosial. Kita menyelenggarakan pengumpulan pengolahan penyajian data serta pengolahan sistem fakir miskin dan orang tidak mampu atau yang kita singkat FMOTM. Nah, Pusdatin Jamsos sendiri punya tenaganya PJLP kita namanya petugas pendapsos sebanyak 801 orang yang tersebar di 267 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Tusinya kita, yang pertama pelaksanaan pendataan, verifikasi dan pemeringkatan data FMOTM, pelaksanaan pemutahiran data FMOTM, pengelolaan sistem informasi data FMOTM, pengolahan penyiapan dan penyajian data FMOTM, pelaksanaan koordinasi pemanfaatan data FMOTM, penyediaan data FMOTM. Kalau bahasa awamnya, intinya kita adalah UPT yang menyajikan data fakir miskin dan orang tidak mampu ataupun DTKS. Jadi status kesejahteraan orang dianggap yang paling bawah ataupun sampai rentan miskin, yang bisa menentukan adalah UPT ini dengan teknik MT. Jadi teknik statistik yang sudah diakui secara nasional. Terkait pengelolaan DTFMOTM atau DTKS ya, itu ada 5 tahapan menurut Pergub 17 2019, yaitu tahap pendaftaran, identifikasi awal, verval, pemeringkatannya hingga penetapan. 1-3 itu dilakukan oleh kita Pemda gitu ya, dengan yang di leading oleh Dinsos, dalam hal ini Pusdatin Jamsos. 4-5 itu dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pusdatin Kemensos dan Kementerian Sosial. Nah, perihal pendaftaran biasanya kita melakukan pendaftaran itu melalui kelurahan. Jadi ada namanya pendaftaran aktif dan pasif. Akan tetapi tahun lalu kita praktisnya dengan menggunakan online. Kenapa? Karena ada COVID gitu ya. Jadi karena COVID kita membuat semacam terobosan. Jadi pendaftaran boleh secara online. Jadi mengurangi kerumunan juga ini ya. Secara administrasi lebih memudahkan dan ini menjaga jarak gitu. Nah, setelah mendaftar, apakah orang tua siswa ataupun keluarga yang sudah mendaftar, apakah akan langsung masuk DTKS? Belum tentu Bapak Ibu. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Kita minta tolong untuk dibantu disampaikan ke masyarakat. Sudah daftar, belum tentu bisa masuk ke dalam sebagai DTKS gitu ya, ataupun orang keluarga dengan status fakir miskin dan tidak mampu. Kenapa? Ini masih ada tahapannya. Yang identifikasi awal. Identifikasi awal tuh kita selama ini melakukan pemadanan data dengan Dukcapil maupun Bapenda. Nah, yang dengan Dukcapil ini kita melakukan pemadanan dengan NIK-nya. Apakah NIK-nya masih aktif? Apakah benar ini warga DKI? Ataupun misalnya dia warga non DKI tapi domisili di DKI. Apakah benar ini NIK-nya benar atau tidak? Ganda atau tidak gitu. Nah, kalau sudah lewat kita ke Bapenda. Bapenda kita cek lagi ini orang apa punya mobil. Status di dalam kartu keluarga dia ini ada nggak yang punya mobil gitu ya, yang terpampang di STNK-nya. Apakah dia juga punya status bangunan maupun pajak bumi bangunan yang nilai NJOP-nya di atas 1 miliar, totalnya di atas 1 miliar gitu ya. Kalau tidak, ya maka dia patut diduga memang orang tidak mampu dan
fakir miskin gitu, dan bisa dilanjutkan ke muskel. Ini masih dalam tahap identifikasi awal muskel ini. Nah, muskel ini nanti akan dilakukan semacam rembuk bersama dengan para tokoh masyarakat, RT RW, LMK, maupun lurah. Jadi memastikan kembali lagi bahwasanya orang yang mendaftarkan itu memang adalah orang tidak mampu, gitu ya, orang yang memiliki status kesejahteraan yang dianggap rendah. Nah, kita tahu kita sudah melakukan berbagai saringan yang kita lakukan screening awal segala macam, sudah kita padankan dengan data kepajakan, bahkan kita tanyakan ke RW, itu pun masih kadang ada yang lewat ya. Selain yang punya mobil juga masih kadang bisa ada yang lewat. Itu juga tidak menjadi masalah. Yang penting ketika nantinya tahap verifikasi rumah tangga, petugas pendamsosnya itu melakukan pendataan dengan instrumen yang ada, nanti akan tergradasi. Mereka yang punya mobil, mereka yang punya aset akan ketahuan pada akhirnya gitu ya. Nah, singkat cerita, selesai data muskel itu kita sudah dapatkan yang layak kita cari ataupun kita verbal kita dapatkan prelistnya. Nah, maka petugas pendamsos kita yang berjumlah sekitar 800 orang itu akan turun ke rumah warga gitu untuk melakukan pendataan, ngambil foto segala macam gitu ya. Nah, data itu kemudian akan ditarik oleh 6NG untuk dilakukan pemeringkatan. Jadi kita pendataan itu nggak menggunakan kertas lagi, tapi sudah menggunakan aplikasi yang diampu oleh Kemensos ya, 6Droid. Setelah data itu selesai akan dilakukan pemeringkatan. Nah, setelah pemeringkatan selesai, udah tahu nih desil berapa, baru dilakukan penetapan, keluarlah SK Kemensos. Jadi ini orang masuk ini keluarga masuk ke dalam DTKS dengan status kesejahteraan sekian. Nah, kalau daerah ataupun wilayah punya kemampuan fiskal ataupun program penanganan fakir miskin yang demikian, silakan mau nargetkan sampai desil berapa gitu. Nah, ini yang perlu kita Bapak Ibu ya, perlu kita jelaskan kembali. Karena ini seringkali terjadi kesalahpahaman bahwasanya pendaftaran DTKS itu tidak 24 jam per minggu ya. Jadi kalau tadi dibilang, oh saya belum dapat KJP, saya belum dapat KJMU, saya mau daftar, itu ada gelombangnya, tidak langsung bisa datang ke pusdatnya atau kelurahan langsung membukakan, saya ingin daftar nih, bisa nggak? Biar saya bisa dapat KJP KJMU. Karena perlu diketahui bahwasanya penetapan Kemensos itu dilakukan setahun 2 kali. Jadi proses dari 1 ke 5 tadi yang sudah saya jelaskan itu memakan waktu yang cukup lama. Apalagi dengan SDM 801 orang, kita harus melakukan pemutahiran data jutaan rumah tangga, 1, sekian rumah tangga gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu memakan waktu berapa lama. Nah, pertama nih, saya tegaskan kembali bahwasanya yang sudah mendaftar belum tentu masuk ke dalam DTKS, dia masih ada proses yang harus dilewati. Karena ada verbal, sebelum verbal pun harus istilahnya yang tadi saya bilang, cleansing dulu data. Kalau nggak daftar tapi cleansing ternyata data punya mobil, punya punya aset gitu ya, akan keluar, langsung keluar. Nah, kalau sudah lewat tahapan itu dan muskel pun lewat, istilah kata dilewatkan karena satu dan lain hal gitu ya, ketika didatangi oleh petugas menolak, tidak bersedia di data atau nggak ditemukan gitu ya, ketika datang petugas kita nggak ditemukan, udah pindah gitu kan ya, otomatis nggak akan masuk juga ke dalam DTKS, dia akan selesai di situ. Nah, katakanlah proses 1, 2, 3 tadi lewat juga, dia belum tentu juga eligible sebagai penerima bantuan sosial gitu ya. Karena apa? Karena saat ini menurut aturan Kemensos 7 Bandang jadinya berapa pokoknya yang tentang ini ya, tentang fakir miskin orang tidak mampu. Tutup doang ntar. Kenapa Pak? Halo? Maaf, lanjut Pak Raja, lanjut. Oh, oke. Ya, jadi yang sudah melewati tahapan tadi 1-3 bahkan sampai ke 5 sudah punya ID BDT gitu ya. Dia sudah lewat pendaftaran hingga verbal, hingga penetapan, hingga pemeringkatan penetapan sudah lewat, punya ID BDT, dia belum tentu menerima bantuan. Kenapa? Menurut aturan saat ini yang istilahnya fakir miskin dan orang tidak mampu itu hanya desil 1-4. Nah,
existing data yang ada di kita di penetapan terakhir itu ada desil 1 sampai 8. Nah, kenapa ada desil 1 sampai 8? Yang seperti tadi, ada yang lewat muskel. Dia menganggap dirinya tidak mampu ataupun rentan gitu ya. Tapi ketika didata dengan metode PMT ini, ternyata dia orang yang desilnya tinggi. Jadi secara nasional dia dianggap sejahtera gitu ya. Nah, jadi apa perlakuannya terhadap data DTKS ini? Perlu diketahui, untuk saat ini yang namanya DTKS itu ya yang eligible menerima bantuan itu desil 1 sampai 4. Tapi memang pada praktiknya di DKI Jakarta yang kemampuan fiskalnya bagus, bahkan desil 678 juga kadang dapat. Gitu ya. Nah, ini mungkin di daerah-daerah lain kayak Papua gitu. Dia ada desil 1 sampai 6 misalnya, tapi mungkin kemampuan keuangan Pemdanya hanya bisa bantu desil 1 atau bantu desil 2 gitu, 1 sampai 2. Nah, ini juga keterangan lainnya yang sudah memiliki ID BDT ataupun termasuk dalam DTKS, kalau sudah pindah ya, terutama keluar DKI Jakarta, laporlah ke instansi setempat supaya dia punya ID BDT lagi gitu. Kalau masih dalam provinsi DKI Jakarta, laporlah ke kelurahan setempat aja. Kenapa? Karena ID BDT ini tidak bisa transfer. Dia by domisili dalam satu wilayah. Kalau sudah keluar misalnya ke Depok, ya udah selesai. Dia bukan lagi ID BDT Jakarta. Jadi ini yang perlu ditegaskan Bapak Ibu, penetapan Kemensos RI itu dilakukan setahun 2 kali. Jangan langsung menganggap bahwasanya kita buka pendaftaran A, kita buka pendaftaran B untuk bansos ini, bansos itu, kalau kamu nggak silakan daftar ke DTKS. Nah, ini yang perlu ditekankan ke masyarakat bahwasanya kalau daftar pun DTKS saat ini pembukaan pendaftaran tidak selalu 24 jam. Dan kalau sudah daftar pun Anda belum tentu dapat. Gitu ya. Anda juga harus melewati proses yang panjang. Itu yang harus perlu ditekankan ke wali murid. Ini sebagai gambaran aja. Ini kriteria screening awal yang sudah ada di Insekda ya. Jadi sebagai ini aja kriteria self-assess. Bahwasanya saya ini layak apa enggak sih mendaftarkan diri sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu. Karena kan kita tahu ya, beberapa masyarakat tuh kan pokoknya dapat bantuan saya daftar, miskin apa enggak nomor 2 kan gitu kan. Nah, ini kriterianya kalau dianggap sebagai mereka yang pegawai tetap gitu ya, di kriteria tersebut itu otomatis dianggap bukan orang tidak mampu. Memiliki mobil apalagi, memiliki tanah dan bangunan dengan total NJOP di atas 1 miliar apalagi gitu ya. Nah, sumber air minum utama ya dalam rumah tangga merupakan air isi bermerek. Maksudnya apa? Dia minum air seperti galon Pristine, Aqua gitu, Fit. Tentu orang-orang yang bisa minum itu tidak akan sebanding dengan orang yang memasak air sumur, air pump gitu ya. Dan ini juga hasil statistik yang diolah oleh TNP2K. Nah, yang terakhir ini nilai tidak miskin ataupun merupakan keluarga mampu oleh masyarakat setempat. Ini sebagai self-assess dan nanti dipertegas di muskel yang tadi saya bilang di tahapan kedua. Terima kasih.